Hello. Hello. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Thank you. You're welcome. Okay, students. Before we are to study, let us to pray together. Chairman, please speak. Teman-teman, mari kita berdoa meminta Tuhan kita masing-masing. Let's pray start. Finish. Okay, thank you. Please sit down. Okay, student. Before we are to start to study, I want to check your attendance today. Okay? Saya akan melakukan absen terlebih dahulu. Okay, if your friends absent, say absent. Okay? Absent. If you present, say present and raise your hand. If your friends sick, say he is sick. Jika teman ada sakit, bilang sakit ya. Sick. Oke. Syahrini. Oke, present. Aurel. Syahrin. Sick. Oke. Syahrin sakit ya? Ada harap? Oke, siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Oh, ini ya. Oke, semoga yang sakit tadi itu kita doakan semoga dia cepat sembuh, dia bisa bergabung dengan kita. Oke, kita doakan ya. Oke. Baik. Okay, student. Are you ready for learning today? Yes. Oke, sebelum saya memulai materi hari ini, saya akan membagikan keyakinan kelas yang kita buat. Inilah keyakinan kelas. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan tampilkan keyakinan kelas kita. Yang pertama, mengecek kondisi ruang kelas. Nah, saya minta sebelum kita mulai belajar, mohon diperiksa sampah yang ada di samping kiri kanan. Oke, sudah bersih? Sudah bersih? Sudah. Yang kedua adalah mengecek kerapihan peserta didik. Cek kerapihannya. Sudah? Oke, yang ketiga adalah saling menghargai pendapat teman. Jadi ketika kita berbicara, kita harus saling menghargai apa yang teman kita bicara, saling menghargai. Mengerti? Paham? Kemudian yang keempat adalah yang mengangkat tangan bila ingin berbicara. Jadi kalau ingin berbicara harus angkat tangan. Kalau ingin
apa menyampaikan sesuatu harus raise your hand. Ya, like this. Excuse me. Permisi, angkat tangan baru berbicara. Oke, baik. Selanjutnya, oke, are you ready for learning today? Yes. Okay, please stand up. Jangan coret-coret. Oke, speakingnya konsentrasi, tangan di atas, tangan di depan, tangan di atas, tangan di depan. Oke, ikuti Pak Guru, jangan coret-coret ya. Waktunya jangan coret. Oke, mulai. Kalau Pak Guru bilang tangan di atas berarti kebalikannya. Oke, tangan di atas. Tangan di atas. Oke, tangan di depan. Tangan di depan. Tangan di atas. Di depan. Di atas. Di depan. Konsentrasi. Oke, tepuk tangan. Baik. Dengan speaking ini menambah semangat belajar kita hari ini. Baik student, kita masuk our material today about the I can make fried egg in the kitchen. Sebelum saya memulai materi hari ini, saya akan tanyakan kita belajar apa minggu lalu? Ciciku in the kitchen. Kita belajar materi tentang apa minggu lalu? Oke ya. Minggu lalu kita belajar kata kerja utama verb 1. Bagaimana cara menggunakan kata kerja utama verb 1 dalam kalimat. Coba diulang. Minggu lalu kita belajar kata kerja utama verb 1. Bagaimana cara menggunakan kata kerja utama verb 1 dalam kalimat. Ya, baik. Nah, itulah pembelajaran minggu lalu terkait dengan kata kerja dalam kalimat, yaitu verb 1. Oke, siapa yang bisa kasih contoh? Oke. Contohnya apa? Oke, the sun rise from the east. Oke, matahari itu terbitnya dari arah timur. Itu adalah sesuatu yang terjadi, tidak bisa dirubah. Oke, baik. Untuk materi hari ini yaitu I can make fried egg in the kitchen. Good. Sebelum saya mulai materi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. What can you do in the class? Okay, good. Yes. I can drawing. Good. I can drawing in the class. Okay, the next. Siapa lagi yang bisa? Yeah, what are you doing in the class? I can read a book. Yeah, I can read a book. Okay, siapa lagi? Okay. I can study. I can study in the class. Yeah, I can study in the class. Good. Okay, clap hand. Okay. Baik. Adapun ya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu mengenali aktivitas-aktivitas di dalam rumah terkait dengan model auxiliary verb. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu membuat teks interaksi singkat tentang aktivitas di dalam rumah dikaitkan dengan modal auxiliary verb. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian sudah pahami tujuan pembelajaran ini? Sudah? Oke, sudah dipahami? Oke, kalau sudah saya lanjut dengan materi. Oke. Materi kita hari ini tentang auxiliary verb.
pembelajaran kita hari ini tentang auxiliary verb. Auxiliary verb merupakan kata bantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Jadi auxiliary verb itu dia hanya it mean model auxiliary verb, dia hanya membantu kata kerja efektual, dia hanya membantu kata kerja utama. Selain itu, untuk melengkapi kata kerja utama, auxiliary verb juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Dia memperjelas kata kerja utama. Maka dari itu auxiliary verb tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Jadi auxiliary verb itu dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata kerja. Understand? Okay, good. Next. Nah, inilah. Okay, student, let's see about the model auxiliary verb. Mari kita lihat jenis-jenis auxiliary verb. Yang pertama, verb 1. Ya, ini verb 1. Will, would, artinya can, could, bisa ya. May, might, boleh, should, akan. Inilah model auxiliary verb. Ya, inilah model auxiliary verb. Oke, yang ini maksudnya di sini adalah verb 1. Ini verb 2. Verb 2 ini dia lampau. Lampau. Misalnya can, could. Can lampaunya could. Ya, dia lampaunya could. Okay, you understand? Yes. Okay, good. The next, Isabel. Okay, they can speak English now. They can. Ini menunjukkan sekarang. Ya, karena terjadinya sekarang, maka kata kerjanya itu harus menggunakan ini kata can, karena present dia menggunakan kata sekarang, makanya dia harus menggunakan can. Oke. Nah, maka dia perhatikan can. Ini now dia harus menggunakan can. Coba lihat kalimat selanjutnya. They could speak English last year. Nah, karena dia menjelaskan lampau yang lalu, tahun lalu, maka kata kerjanya juga harus lampau. Ya, coba lihat. Ini harus lampau. Ya, harus dipilih could. Ya, paham? Harus dipilih could karena dia lampau. Dari mana kita tahu lampaunya? Karena apa? Karena ini last year, tahun lalu. Dan coba sekarang kan harus pakai can. Kalau last year, yang lalu, tahun lalu, maka dia could. Ya, could. Dia harus pakai kata kerja yang pas. Dia harus menggunakan kata kerja yang kedua. Ya, ini kata kerja yang kedua. Paham di sini? Paham? Oke. Ini kata kerja yang kedua. Lampau. Dan kenapa bisa lampau? Ya, kata kerja yang kedua. Kalau menggunakan sekarang berarti harus pakai apa? Kalau lampau menggunakan ya? Ya. Dia harus menggunakan could. Oke, lihat di sini.
Inilah auxiliary verb. Can sekarang lampaunya adalah could. Now it means sekarang. Maksudnya sekarang itu ini menunjukkan kalau sekarang berarti kata kerjanya can. Ya, kalau tahun lalu, minggu lalu harus kata kerja auxiliary verbnya lampau yaitu could. Can lampaunya could. Ya, can lampaunya could. Ya, ada istilahnya kalau can ini verb 1, kalau could verb 2. Ini lampau. You understand? Paham? Paham? Oke. Coba perhatikan lagi. Ya. Auxiliary verb. Kalau lihat ada apa? Example, they can speak English now. Now, present, sekarang. Menyatakan waktu sekarang. Ya. Kenapa dia mengatakan waktu sekarang? Karena menggunakan can. Ya. Gitu ya? Paham? Understand? Yes. Kemudian the next. Lihat, auxiliary verb ini adalah kata kerja yang verb 2 atau lampau. Maka kalau lampau di mana menandakan bahwa ini lampau ini last year, past. Ya, past, lampau, tahun lalu. Jadi kalau sudah lampau, maka auxiliary verbnya itu harus could. Ya, dari kata can. Dari kata can tadi itu, karena dia lampau, maka pakai could. Ya, ini menandakan last year, maka pakai kata auxiliary verbnya, kata kerja yang kedua. Ini kata kerja verb 2. Ya. Kata kerja yang kedua. Paham? Oke. Contoh misalnya ya, di sini. Oke, dari sini. Ini auxiliary verb can. Can itu lampau atau past atau present? Can. Ya? Present. Good. The next, could. Ya? Lampau atau in English past. Ya. Sama juga dengan ini. Jika menggunakan kata terjadi pada saat sekarang, maka digunakan kata ini. Bila terjadi sekarang. Bila terjadi itu sudah lampau, maka auxiliary verbnya ini. Ya. Contoh misalnya, kalau dalam kalimat, oke, let do exercise this sentence. They can in the kitchen. Nah, untuk kata kerja berapa yang dipakai di sini? Walaupun ini sudah ada lampau. Kata kerja yang mana? Ya? Verb 1. Ya, dia tetap verb 1. Ya. Terus yang ini verb 1 atau verb 2? Verb 1. Ya. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Jadi di dalam kalimat walaupun ada kata present atau lampau, maka kita harus menggunakan kata kerja verb 1. Ya,
betul. Ya, betul. Jadi apapun yang terjadi walaupun ini lampau, ya, perhatikan sini. Apapun yang terjadi walaupun ini auxiliary verb-nya lampau, tetap kita menggunakan kata kerja verb 1. Ya, tetap menggunakan kata kerja verb 1. Oke. Tetap kita menggunakan kata kerja verb 1. Ya. Mau dia lampau atau present, tetap we choose the verb 1. Kita harus pilih kata kerja verb 1. Ya. Bukan kata kerja yang kedua. Walaupun seperti ini kalimatnya. They could fry in the kitchen. Ya, bukan they could fry, bukan di ini, tetapi ini yang dipilih. Sudah paham sini? Paham? Oke. Oke, perhatikan. Please, student, attention here. Please look and repeat. Oke, tolong dilihat dan perhatikan. Kitchen, cook, make, a cake, bedroom, take rest, bedroom. Oke, perhatikan di sini. Kalau bedroom dia bed di lidah dikasih keluar menyentuh gigi bagian atas. Lalu ada udara yang keluar. Bedroom. Ya, kalau ini bedroom. Kalau ini bed. Kalau ini bedroom. Ya, dia ada udara yang keluar. Dan ini sama-sama ini. Tapi untuk membedakan itu dia di sini harus lembut. Dia ada udara. Bedroom. Kalau ini bedroom. Ya, kalau bedroom itu apa? Kamar tidur. Kalau bedroom kamar mandi. Take a bath. Ya. Living room. What can you do in the living room? Watching? Yeah. Watching TV. Okay. Okay, so I can make a cake in the kitchen. But I can. Ya, ini beda. Kalau ini dengan ini dia can. Ini can't. Ya, dia agak cepat. Oke, paham di sini? Oke, good. Oke, saya ulangi lagi. I can make a cake in the kitchen. But I can study in the kitchen. Ya, artinya saya bisa membuat kue atau roti di dalam dapur, tetapi saya tidak bisa belajar di dalam dapur.
Can you study in the kitchen? Yeah? No. Can you study in the kitchen? No? No. Okay, good. Can you study in the kitchen? No. Oh, good. Ya. Di dalam dapur itu memang tidak bisa belajar. Yang bisa itu masak nasi, and can cook a rice, and make a cake. Itu kalau di dalam dapur or in the kitchen. Okay, good. Okay, student. Now, let's try to identify something that we can do on a place. What we can do in the living room. Example. Misalnya, kalau identifikasi gambar ini, maksudnya di gambar ini sesuai dengan tempatnya. Identifikasi gambar ini sesuai dengan tempatnya. Misalnya, di living room, apa yang bisa kita lakukan kalau bila berada dalam ruang tamu? Paham di sini? Paham? You understand? Okay. Please you identify this something that we can do on a place. Maksudnya sesuatu yang ada di gambar ini tolong diidentifikasi yang berdasarkan tempat. Misalnya di living room. Di living room, what can you do in the living room? Okay, good. I can watching TV. Okay. Dari gambar ini kalian cocokkan kata yang ada di bawah ini. Ya, cocokkan. Misalnya, take a rest. Ada di sini? Baik, take a rest. Ini kan sudah take a rest. Kalau take a rest itu dia cocoknya di tempat mana? Di kamar tidur atau bedroom. Ya. Kemudian kalau bedroom apa cocoknya di sini? Wash my hands. Wash my hand. Good. Wash my hand. Ya, begitu maksudnya. Paham di sini? Oke, kalau begitu saya akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Seperti ini, tolong diidentifikasi gambar yang ada di LKPD kalian berdasarkan tempat dan apa yang bisa kita lakukan di tempat ini. Oke? Oke? Oke, good. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya. Tolong dikerjakan. Perhatikan di sini sebelum mengerjakan tugas kelompoknya. Adapun tugas kelompoknya penilaiannya adalah saya akan menilai bagaimana kalian itu saling berkolaborasi dengan kelompoknya. Paham? Kemudian yang kedua, penilaian secara individu. Perhatikan sini, penilaian secara individu adalah bagaimana kalian itu bisa antusias membantu kelompok supaya pekerjaan kelompok itu bisa terselesaikan. Paham di sini? Paham? You understand? Oke, start. Mulai kerja kelompok. Saya akan kasih waktu sekitar 30 menit.
Oke, silakan dikerjakan. Baik. Oke, this group. Oke, perhatikan sini. Saya sudah bagikan kelompok berdasarkan gaya dan bidang belajar kalian ya. Mana kelompok visual? Where is visual group? Yes, auditory group. This. Ini kinestetik. Oke, silakan dikerjakan berdasarkan ini nanti dipresentasikan. Mari ya. Oke. This group visual identify about the living room. Living room. Okay, what can you do in the living room? Please, you make the dialogue with your friends. Buat dialognya apa yang kalian bisa lakukan di ruang tamu. Oke. The next. Identify this group. Apa yang diidentifikasi grup ini? About the kitchen. Oke. You ask your friends what can they do in the kitchen? What can you do in the kitchen? Apa yang kalian bisa lakukan di dapur? Ini ya, ya. Kamu buat dialog sama temannya. Apa yang bisa dilakukan kalau bila berada di dapur? Oke. Oke. This group kinesthetic. Okay. Identify about the kitchen. Okay, you ask your friends. What can you do in the kitchen? Okay? Ya, dibuat dialog. Ditanyakan apa yang bisa dilakukan ada di dapur. Bisa? Paham? Oke, langsung ngobrol dengan kawan ini, tanyakan kepada teman. Can you do in the demo?
Coba tanyakan ini kepada teman-teman apa yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan kira-kira, dan apa yang bisa kita lakukan di dapur. Nah, dalam menggunakan bahasa Inggris, can you do in the kitchen? Can you do in the kitchen? I can try. No, in the kitchen. Okay, good. What can you do in the kitchen? This group. What can you do in the kitchen? What can you do in the kitchen? What can you do in the kitchen? Selain dari rice in the kitchen, bisa I can make a cake in the kitchen. Bisa juga make a cake in the kitchen, but I cannot. But I can study in the kitchen. I can make cake in the kitchen, but I cannot, and but I can study in the kitchen. What? I can cook a rice in the kitchen. Okay, but I can't study in the kitchen. Kamu bisa masak nasi di dapur, saya tidak bisa belajar di dapur. Bisa? I can tulis di dapur. Ya, kamu tulis. Tulis. I can like this. Ini, dan ini. I can make a cake in the kitchen, but I can't study in the kitchen. Ya, bisa dibuat seperti ini. Ya, sudah siap. Tarik. Ini tarik. Like this. Bisa buat seperti ini. Oke. Contohnya seperti ini. Saya bisa masak nasi di dapur, tapi saya tidak bisa belajar di dapur. Begitu. Paham? Ya. Di sini saya bisa belajar di living room, tapi saya tidak bisa bermain bola. Ya, bisa. Siapa yang bisa? Ya.
Iya, mana? But I can study in the kitchen. Yes. Paham? Tulisan. Tulislah. But I can. Good. Oke, apa? Ini khusus grup auditori, kalian harus merekam ya hasil daripada diskusi ya. Kalian harus merekam bentuk video. Oke. Tanya. Ini kalian khusus kelompok auditor ya. Kalian harus merekam hasil daripada diskusinya ya. Ask your friends what can they do in the kitchen. What can they do in the kitchen. What can they do in the kitchen. Tanya What can you do in the kitchen? What can you do in the kitchen? What can you do in the kitchen? I can noodle in the kitchen. What can you do in the kitchen? I can make cake. Finish? Oke, siapa? Oke, tolong dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang maju presentasi duluan? Siapa? Oke, kinestetik. Oke, silakan. Kami akan mempresentasikan keseluruhan kami. Kami ingin menggilir kitchen. Ya, apa? Kitchen. Identify something about what can we do in the kitchen. What can we do in the kitchen? Oke, silakan. Ya. What can we do in the kitchen? Oke. What can we do in the kitchen? We can practice in the kitchen.
Ya. Saya tidak bertanya, tapi saya ingin. Kasih bisa lagi apa? Saya tidak bertanya, tapi saya hanya ingin memberikan aplaus untuk kalimat saya. Oke, tepuk tangan. Inilah presentasi dari kelompok estetik. Sekian dan terima kasih. Oke, tenang. Oke, the next. Siapa yang ingin presentasikan lagi? Oke, grup. Visual. Visual. Berarti harus kasih tunjuk ya tentang apa? Living room. Living room. Oke. Identify something about the living room. Kami, ya kamu di sini Pak. Ya, ini kami presentasikan tentang living room. Kami presentasikan living room. Living room, oke. What can you do with the living room? I can represent the living room. Very good. What can you do with the living room? I can read music in the living room. What can you do with the living room? I can watch TV in the living room. I can play football in the living room. Ya, good. Mungkin ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Saya kira masih banyak yang kita bisa lakukan. Apa kasih bisa lagi? Saya kira masih banyak yang kita bisa lakukan di rumah. Oke. Selain dari ini, play puzzle apa lagi? Ya. Oke. Oke. He say I can study in the living room. Ada yang lagi? Tidak ada? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, tutup. Inilah Presentasi kami dalam estetik visual. visual. Ya. Sekian dan terima Oke, tepuk tangan. Oke, the next group, laboratory. Laboratory. Ya, kita masuk presentasikan. Oke, perhatikan hasil daripada kelompok auditori. Mereka ini harus merekam, baru tampilkan ini, baru kalian hasil pertanyaan mereka setelah melihat presentasi ini. Paham? Oke. Oke, ini kelompok daripada auditori. Mereka identify gambar atau sesuatu yang mereka bisa lakukan di dapur, kitchen. Mungkin ada yang lain lagi, yang lain. Ya, saya mungkin ada lain. Agak right shoulder. Ya. Di dapur, oke.
Make a cake in the kitchen. But I can study in the kitchen. Ya. Jadi dia bisa buat kue di dapur, tapi dia tidak bisa belajar di dapur. Oke, mungkin ada lagi? Tidak? Oke, tutup. Inilah presentasi dari kelompok auditori. Sekian dan terima kasih. Oke, close. Oke. Nah, inilah hasil dari presentasi pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, kasih besar. Bisa berdiri. Saya dapat menyimpulkan materi hari ini bahwa modal accelerator tidak bisa menambahkan ilmu ini. Ya. Siapa lagi? Oke. Saya dapat menyimpulkan materi hari ini bahwa accelerator harus diikuti oleh anak kerja dan bersama atau bersama. Ya, jadi baik. Jadi dari kesimpulan dari teman kita tadi bahwa yang pertama accelerator itu ya tidak bisa ditambahkan imbuhan ini. Ya, tidak bisa ditambahkan imbuhan ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Misalnya I'm Kenny, you are Sudi, tidak bisa ditambahkan imbuhan ini. Ya, tidak bisa ditambahkan ini. Tidak bisa ditambahkan imbuhan ini. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa kata kerja itu auxiliary verb itu dia harus diikuti oleh kata kerja utama verb 1. Nah, contohnya tadi itu inilah yang dimaksud dengan kata kerja utama. Inilah yang dimaksud dengan kata kerja utama. Jadi ini auxiliary verb diikuti oleh kata kerja utama. Ya, dia harus diikuti oleh kata kerja utama. Nah, jadi untuk materi hari ini saya akan menyebutkan bahwa auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang mana terdapat ada can, ada will, ada shall, ada must, ada may. Itu kata kerja bantu utama dalam bentuk present, can. Kemudian ada juga kata kerja bantu bentuk lampau, can menjadi could. Ya. Misalnya kalau I study English last year. Oh, berarti I could. Kalau lampau, I could study English last year. Kalau lampau, I could speak English last year. Ya, I could study English last year. Bisa. Bila itu lampau maka digunakanlah could, lampau tahun lalu. Bila terjadi itu sekarang maka gunakan kata can. Ini, ya. Perhatikan di sini, can. Ya.
terjadi sekarang. Kenapa pakai can? Kenapa pakai can? Karena terjadinya ya, karena terjadinya sekarang. Terjadinya sekarang. Oke. Kalau misalnya oke, kenapa pakai could? Karena terjadinya ya sudah lampau atau tahun lalu, sudah lampau, maka dipakai could ya, maka dipakai could, bukan dipakai can lagi. Can itu khusus ya, susah. Can khususnya sekarang atau present. Kalau could khusus untuk ya lampau, bisa juga kemarin, minggu lalu, tahun lalu, pokoknya sudah terlewatkan. Paham di sini? Oke. Kurang semangat, Pak. Kita lakukan tes berikut terlebih dahulu. Oke. Untuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, please sit down. Oke, itulah kesimpulan materi hari ini. Saya juga sekali lagi memberikan aplaus, memberikan apresiasi hasil daripada presentasi kalian hari ini. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum ini saya akan meminta satu doa untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, bisa yang lain lagi? Ada yang lain? Oke, silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa menjelaskan menggunakan bahasa Inggris tanpa atau ruang di mana saya bisa melakukan sesuatu. Oke, thank you. Siapa lagi yang bisa memberikan refleksi? Oke, silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris. Oke, tepuk tangan. Jadi refleksinya kalian ya sangat senang ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, good. Selanjutnya saya akan memberikan soal sama kalian untuk menguji. Saya akan mengevaluasi hasil dari materi yang kalian pelajari hari ini. Bagaimana kemampuan kalian, apakah kalian sudah paham atau belum. Saya akan memberikan soal untuk mengevaluasi kalian ya. Silakan diisi soalnya. Silakan diisi. Oke, perhatikan itu adalah soal untuk mengevaluasi hasil daripada pembelajaran hari ini. Silakan diisi. Waktunya saya kasih 4 menit. Silakan dikerjakan mulai.
di sini mulai jam 1. Oke, silakan diisi. Ya, silakan diisi. Oke, bisa dikumpul semuanya. Ya. Oke, selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan ini, saya akan menyampaikan pembelajaran pertemuan berikutnya adalah my living room is beside kitchen. Jadi materi untuk pertemuan berikutnya adalah my living room is beside kitchen. Ya, untuk mengakhiri pertemuan ini saya minta 1-2 orang untuk berdoa untuk siapa? Oke. Okay, student, today I'm closing our material and I say goodbye. See you next time.